Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai materi gerak dan gaya pada benda. Oke, sudah siap ya? Kita mulai dari nomor 1. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas. Gerak yang dialami oleh benda tersebut adalah, jadi kalau misalkan kita melempar benda, ya anggap saja ini bendanya, kita lempar ke atas. Nah, otomatis nanti dia akan berhenti di satu titik. Ya, kita sebut misalkan titik A itu ya. Nah, di sini dia akan berhenti. Nah, berarti di sini ada perlambatan. Nah, perlambatan itu bisa kita sebut gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Nah, akan tapi kalau nanti dia sampai di titik A, terus nanti dia akan jatuh ke bawah. Nah, jatuhnya benda itu sampai bawah nanti dia akan dipercepat. Nah, berarti kalau gerak jatuh sebuah benda itu dinamakan GLBB dipercepat. Nah, kalau di soal ini yang ditanyakan, kalau kita melempar benda ke atas berarti GLBB diperlambat. Oke, kita lanjut nomor 2. Berikut ini yang merupakan ciri benda bergerak lurus beraturan. Jadi bergerak lurus beraturan, tidak dipercepat dan tidak diperlambat. Oke, yang A, kecepatannya berubah. Jelas bukan ya. Oke, perubahan posisi selalu tetap dalam waktu tertentu. Bukan. Yang C, perubahan posisinya tidak tetap. Juga bukan ya. Kalau yang D, percepatannya selalu tetap setiap saat. Ini yang D. Oke, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Berapa gaya yang bekerja pada benda dengan massa sebesar 5 kg? Jika gaya geseknya dengan papan 0, maka percepatan yang dialami benda adalah, oke, berarti kita pakai rumus yang F sama dengan M dikalikan A. Nah, di sini kita cari dulu ya. Berarti diketahui F1 nya 15 Newton, F2 nya 10 Newton, F3 nya 20 Newton. Ini karena F1 dan F2 ini arahnya ke kiri, kita beri tanda negatif di depannya. Nah, kemudian kita cari F sama dengan negatif 15 ditambah negatif 10 ditambah 20. Nah, ini nanti ketemu negatif 5 ya. Simbol negatif ini berarti arah gayanya ke kiri. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. 5 sama dengan masanya sudah diketahui 5 kg. 5 dikalikan A. Nah, berarti A sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, karena percepatan maka satuannya adalah meter per second pangkat 2. Oke. Ya, jadi ketemunya adalah yang A. Oke, begitu ya. Kita lanjutkan nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu 20 meter per second. Pernyataan yang berkaitan dengan hal tersebut diberikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, dalam selang waktu 20 detik mobil menempuh jarak 1 meter. Kedua, jarak yang ditempuh mobil setelah 2 detik adalah 40 meter. Yang ketiga, mobil setelah 2 detik adalah 40 meter per second. Kita lihat.
20 meter per second, ini berarti setiap 1 detik mobil tersebut sudah menempuh jarak 20 meter. Nah, kita lihat pernyataannya nomor 1. Ini dalam 20 detik mobil itu menempuh jarak 1 meter, berarti salah. Kedua, jarak yang ditempuh mobil setelah 2 detik adalah 40 meter. Betul ya, karena dalam 1 detik dia menempuh 20 meter, berarti kalau 2 detik dia 40 meter. Nomor 3, kecepatan mobil setelah 2 detik adalah 40 meter per second. Nah, ini salah karena sudah diketahui kecepatan tetap. Ini ada keterangan kecepatan tetap. Oke, jadi pernyataan yang benar adalah nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Budi naik ke sekolah naik sepeda. Jarak rumah ke sekolah 1800 meter dan kecepatan sepedanya konstan 3 meter per second. Jika masuk sekolah pukul 7, maka paling lambat Budi harus berangkat ke sekolah pukul ini berarti ditanya waktu ya, kita harus mencari waktu dulu. Nah, dengan rumus V sama dengan S per T. Nah, V ini kecepatan, jarak dibagi waktu. Nah, kita diketahui di sini ada kecepatan konstan, berarti V ya, 3 meter per second. Kemudian jarakan berarti S sama dengan 1800 meter. Oke, kita langsung masukkan ke rumus ya. V sama dengan S per T. Nah, sama dengan V nya di sini 3, S nya di sini 1800 per T. Oke, sama dengan ya, T berarti 1800 dibagi 3. Ini bisa dicoret 6 ya, 600. T nya 600 detik. 600 detik kalau kita jadikan menit. Nah, jadi kita bagi 10 berarti 6 berarti 10 menit. Nah, waktu yang diperlukan si Budi dari rumah ke sekolah yaitu 10 menit. Otomatis paling lambat harus berangkat pukul 6.50. Ya, ini sangat mepet nanti 10 menit. Oke, begitu ya. Jadi pakai rumus yang ini. Nomor 6, sebuah benda ditarik oleh gaya F1 20 Newton dan F2 40 Newton. Jika gaya gesek antara benda dan lantai 5 Newton, pernyataan berikut yang benar. Kita lihat dulu resultan gayanya, berarti ini F1 20 Newton ke kiri negatif ya, F2 40 Newton. Berarti resultannya 20 Newton ke kanan. Nah, tetapi ada gesekan dengan lantai sebesar 5 Newton. Maka pernyataan berikut yang benar. Nah, masanya adalah 5 kilo. Nah, kita coba masukkan ke rumus. F sama dengan M dikalikan A. Nah, F nya tadi karena ada gesekan 5 Newton, berarti kita kurangi ya, 20 kurangi 5, 15 sama dengan masanya 5 dikalikan A. A sama dengan F per M. F nya 15 per 5 sama dengan 3.
Jadi ada percepatan 3 meter per second pangkat 2. Kita lihat benda diam, bukan ya. Terus benda bergerak lurus beraturan. Benda bergerak dengan kecepatan 0. Berarti kalau kecepatan 0 kan diam. Bergesekan dengan kecepatan 3 meter per second ya, yang D. Oke, nomor 7. Pernyataan berikut yang menunjukkan bahwa benda bergerak adalah yang A. Sopir terhadap kendaraan yang ditumpanginya. B. Seorang anak yang sedang berjalan terhadap baju yang dipakainya. C. Masinis terhadap lokomotif yang dikemudikannya. Yang D. Kereta terhadap stasiun yang dilewatinya. Oke, perlu anak-anak ingat lagi, benda itu bergerak yaitu terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Yang A itu kan sopir dan kendaraan, dia jaraknya tidak berubah. Yang B dan C juga sama. Nah, yang berubah yang D ini, kereta terhadap stasiun yang dilewatinya. Oke, jadi nomor 7 jawabannya adalah yang D. Oke. Nomor 8. Amir, Budi, David, dan Doni sedang bermain tarik tambang. Jika Amir dan Budi menarik ke sebelah kiri dengan masing-masing gaya 100 dan 175 Newton, sementara David dan Doni ke kanan 75 dan 250. Besar dan arah resultan gaya. Kita lihat. Anggap saja F1-nya si Amir ya. F1 karena ke kiri kita beri tanda negatif 100 Newton. F2 ini juga ke kiri negatif 175 Newton. Kemudian F3 ke kanan 75 Newton. F4 250. Nah, kita jumlahkan. Ini negatif 275. Yang ini 5 2 3 325. Nah, selisihnya adalah 50, ya kan? 50 Newton ke kanan. Nah, karena 325 dikurangi 275. Oke, ini soal sangat mudah seperti ini ya. Nomor 9. Sebuah mobil sedang melaju menempuh jarak 10 km pada 5 menit pertama. 10 menit berikutnya menempuh jarak 45 km dan 15 menit selanjutnya menempuh jarak 15 km. Ditanyakan kecepatan rata-rata. Kita lihat. Pakai rumus V sama dengan S per T. Jarak yang pertama yaitu 10 km. Yang kedua 45. Yang ketiga 15 km. Ini kita jumlahkan ya totalnya 70 km. Nah, berapa waktunya? 5 menit. Terus 10 menit. Terus yang ketiga 15 menit. Nah, kita jumlahkan juga 30 menit. Nah, kita langsung masukkan 70 dibagi 30. Karena ini menit ya, jadi kita ubah dulu menjadi jam. Nah,
30 menit kan berarti setengah jam. Nah, kita ubah menjadi 0,5. Oke, ini nanti ketemunya 140 km per jam. Oke, yang C ya. Oke, nomor 10. Nah, kita lihat sebuah mobil mengalami kebocoran oli pada saat berjalan lurus menempuh lintasan PGRS. Nah, pola tetesan oli ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, kita diminta untuk menentukan grafik kelajuan terhadap waktu. Oke, kita lihat di titik P. Ini titiknya dia rapat ya, rapat, kemudian ke H ini dia lebih renggang. Nah, berarti dari P ini kan dia lambat, kemudian dipercepat, ke R dia juga dipercepat lagi, kemudian ke S diperlambat. Berarti kecepatannya kan naik lagi terus melambat. Oke, mana ini yang tepat? Ini ya yang C ya. Jadi titik P dia lambat, ke H dia mulai cepat, ke R, terus ke S dia lambat lagi. Oke, yang C yang paling tepat. Oke. Kenapa kok tidak A? Karena di sini P ke H ini kan grafiknya lurus. Kalau grafik lurus berarti ini kecepatannya konstan ya, kecepatannya tetap. Kita ingat lagi di GLB ya, grafik GLB itu kan V terhadap T nya dia lurus. Oke, gitu. Nomor 11. Sebuah balok ditarik dengan gaya F sehingga mengalami percepatan 1,5 meter per second pangkat 2. Apabila di atas balok ditambahkan beban 2 kg, maka percepatan yang dialami oleh kedua balok saat ditarik dengan gaya yang sama adalah. Oke, berarti ini kita pakai rumus F sama dengan M dikalikan A. F1 itu saat bebannya 4 kg, kemudian F2 nya saat ditambah beban 2 kg. Nah, berarti F1 itu nanti sama dengan F2. Nah, F1 kita masukkan di M1 dikalikan A1, F2 berarti M2 dikalikan A2. Nah, M1 nya berapa? Ini 4 kg. Percepatannya 1,5 sama dengan M2 nya, karena ini sudah ditambah beban 2 kg, berarti 4 ditambah 2 jadi 6 dikalikan A2 yang akan kita cari. Oke, kita pindah di sini. 4 dikalikan 1,5 ini kan 6 ya, sama dengan 6 dikalikan A2. Langsung saja A2 sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, 1 meter per second pangkat 2. Oke, yang A. Oke, gampang ya. Nomor 12. Sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 5 meter per second. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second pangkat 2, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Oke, nomor 12 kita gunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A kalikan T. Nah, VT ini kan adalah kecepatan di titik maksimum ya. Nah, karena ini
bola dilemparkan ke atas, berarti saat mencapai titik maksimum atau ketinggian maksimum itu kan 0, karena benda itu akan diam. Berarti di sini VT-nya 0. Nah, terus V0 atau kecepatan awalnya itu sudah diketahui di sini 5 meter per second. 5 ditambah A. A ini karena gerak bola ini adalah GLBB diperlambat, berarti angkanya negatif ya, negatif 10 dikalikan T. Kemudian 5 ditambah min 10 T. Ini kita lempar ke kanan, maaf ke kiri. 10 T sama dengan 5. T sama dengan 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 second. Oke. Jawabannya yang A. Oke, nomor 13. Suatu gaya yang bekerja pada benda ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut, kecuali benda diam menjadi bergerak. Ya, berarti dia ada gaya ya. Benda bergerak menjadi diam. Ya, diberi gaya ini. Benda mengalami perubahan arah gerak. Ini jelas ya. Yang D, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kalau diberi gaya berarti kecepatannya berubah harusnya. Berarti yang kurang tepat adalah yang D. Nomor 14. Dua buah gaya F1 dan F2 bergerak berlawanan arah. Berarti ini F1 misalkan ke kanan, F2 ke kiri, 50 Newton dan 25. Nah, resultan gayanya adalah, berarti kalau kita cari selisihnya ini adalah 25 Newton. 25 Newton ke arah kanan ya. Berarti jawabannya adalah 25 Newton searah dengan F1 yang ini. Yang D ya. 15. Terdapat dua buah gaya masing-masing F1-nya 40 Newton dan F2-nya 60 Newton yang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan. Besar resultannya adalah, nah ini berarti dua gaya dia sama-sama ke kanan. Tinggal kita jumlahkan 40 ditambah 60. Temunya 100 Newton. Oke. 16. Sebuah mobil diluncurkan pada bidang miring dan bidang datar kasar, seperti yang terlihat pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, pergerakan mobil 1 dan 2 secara berturut-turut dengan tepat adalah, yang gambar pertama ini kan dia turunan, berarti otomatis dia akan dipercepat. Nah, berarti GLBB dipercepat. Nah, saat di bidang datar ini ada keterangan kasar, dan di sini lama-lama VT-nya adalah 0, berarti di sini ada perlambatan. Di GLBB dipercepat yang nomor 1, yang kedua GLBB diperlambat, berarti yang D. Oke. Nomor 17. Sebuah benda dengan massa 5 kg diam di atas tanah. Kemudian benda tersebut mengalami percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second pangkat 2. Besar gaya berat yang bekerja pada benda tersebut adalah, oke, kita masukkan rumus F sama dengan M dikalikan A. F nya akan kita cari, masanya adalah 5, A nya adalah 10. Tinggal 5 kalikan 10, 50 Newton ya, karena gaya. Nomor 18. Randy dan Dini sedang mendorong lemari dengan gaya searah masing-masing 25 dan 33 Newton.
besar resultan kedua anak tersebut adalah, nah ini tinggal kita jumlahkan, 25 tambah 33 berarti 58 Newton. Oke. 19. Benda yang bergerak sifatnya selalu relatif. Nah, artinya bergerak atau tidaknya suatu benda itu ditentukan oleh itu ya, relatif. Yang A, keadaan benda terhadap pengamat. Yang B, keadaan pengamat terhadap benda. C, pergerakan pengamat. Atau yang D, kedudukan benda. Nah, yang benar, relatif itu ditentukan oleh keadaan si pengamat. Nah, si pengamat terhadap benda. Ya, benda itu bergerak menjauhi atau mendekati si pengamat. Nah, itu artinya adalah benda tersebut bergerak. Ya. Oke. Yang B ya. 20. Perhatikan beberapa peristiwa berikut yang termasuk GLBB diperlambat. Oke, kita lihat yang nomor 1. Bola dilempar vertikal ke atas. Ini betul ya. Seorang anak menggunakan sepatu roda di jalan yang datar. Nah, ini bukan, ini GLB. Buah kelapa jatuh dari pohon. Nah, ini GLBB dipercepat. Nah, kecepatan mobil saat berada di lampu merah. Nah, di lampu merah kan otomatis mobil tersebut mengerem. Ya, lama-lama dia akan berhenti, berarti ini diperlambat. Oke, jawabannya nomor 1 dan 4 yang B. Oke, sudah selesai 20 nomor. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat ya. Oke, ada salahnya dari Pak Ihsan mohon maaf. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.